Shalom adik-adik. Kayaknya kurang semangat ini kan. Sekali lagi, shalom adik-adik. Apa kabar nih semuanya? Kakak harap adik-adik semua pastinya baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kakak harap adik-adik dapat mengikutinya di rumah masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mengajak adik-adik semua kita saat teduh dulu. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita mau saat teduh. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya, kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan. Kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Jadi adik-adik, kita tidak boleh menyia-nyiakan hari yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus bisa mengatur waktu kita untuk Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, saya mengajak adik-adik untuk semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi selidiki aku, semuanya dalam sikap berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi yang Maha Tahu dan menilai.
kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah bernyanyi dan bersorak-sorak untuk Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu, berkati kakak sekolah minggu yang akan mengajar pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di kitab Matius 12 ayat 46 sampai 50. Sekali lagi, Matius 12 ayat 46 sampai 50. Kakak dan sama Kak Sopri akan membacakan buat kita semua secara bergantian. Judulnya Yesus dan sanak saudaranya. Ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, tema kita hari ini adalah menjadi anak yang mau melakukan kehendak Bapa. Nah, adik-adik, pada waktu itu Yesus lagi berbicara. Wah, ini dia adik-adik gambarnya. Wah, Yesus lagi berbicara nih di depan orang banyak lagi di adik-adik. Wah, Yesus berani banget ya. Wah, hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa adik-adik. Nah, lalu tiba-tiba adik-adik orang tua Yesus datang. Mereka berusaha menemui dia. Ada orang tua Yesus, ada saudara-saudara Yesus. Padahal Yesus lagi mengajar. Yesus lagi mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus lagi memberitakan Injil adik-adik. Injil itu adalah kabar baik. Wow. Tetapi orang tua Yesus datang tiba-tiba menemui dia. Wah, kenapa ya? Ternyata adik-adik, orang tua Yesus sama saudara-saudara Yesus, mereka khawatir nanti Yesus dipukulin, Yesus dihina. Wah, itu yang ditakutkan oleh orang tua jasmaninya Yesus. Wah, sampai di sini adik-adik, ada yang mau bertanya enggak? Ada kakak. Wah, siapa nih yang mau bertanya? Ke depan dong. Wah, halo. Iya kakak. Wah, dia pakai topi, keren topimu, bagus. Siapa namamu, Dek? Perkenalkan, nama aku Bobby kakak. Wow, Bobby. Wah, mau tanya apa, Bobby? Aku mau tanya nih kak, gimana sih melakukan kehendak Bapak? Wah, pertanyaan yang sangat bagus sekali buat Bobby. Makasih kakak. Oke Bobby, kakak akan menjawabnya. Nah, pertanyaan yang sangat luar biasa buat Bobby. Nah, bagaimana cara melakukan kehendak Bapa? Yang pertama adalah yang harus kita lakukan adik-adik, mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya adik-adik? Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Wah, kita harus mendengarkan firman Tuhan itu adik-adik. Siapapun yang mengajarkan adik-adik di sekolah minggu, walaupun hari ini kita belajar beribadah dalam sistem online, tetapi adik tetap setia mendengar kakak sekolah minggunya mengajar adik-adik. Itu artinya adik-adik melakukan kehendak Tuhan. Wah, mantap sekali adik-adik, luar biasa ini. Wah, lalu yang kedua, bagaimana cara
melakukan kehendak Bapa. Yang kedua adalah setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menyimpannya di dalam hati kita. Menyimpannya di dalam hati adik-adik. Sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita menyimpannya. Lalu ketika kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, apalagi? Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan kehendak Bapa. Kita harus melakukannya. Nah, adik-adik, kita harus mempraktekkannya. Kalau sudah didengarkan firman Tuhan dari pengajaran kakak-kakak sekolah minggunya, harus dilakukan setiap hari adik-adik. Misalnya orang tua menyuruh adik-adik, besok kamu harus mengerjakan PR-mu ya. Atau ada kakak-kakak sekolah minggu, besok kamu harus kasih tugasmu ya, seperti menghafalkan firman Tuhan. Nah, adik-adik harus menghafalkan. Itu artinya kita melakukan kehendak Bapa di surga. Wah, hebat. Jadi yang pertama adalah bagaimana caranya melakukan kehendak Bapa. Yang pertama, melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah menyimpannya dalam hati. Wah, dan yang ketiga adalah mempraktekkannya dan melakukan firman Tuhan itu adik-adik. Kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik. Nah, tetapi adik-adik, Tuhan Yesus itu ayat 48 mengagetkan orang banyak itu. Wah, mereka semuanya kaget adik-adik. Wow, kenapa Yesus berkata seperti itu ya? Wah, mereka kaget banget adik-adik. Sampai ada kata-kata Yesus mengatakan bahwa orang tuanya itu adalah orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa, saudara-saudaranya yang melakukan kehendak Bapa. Ternyata adik-adik tujuannya itu. Nah, semua orang dikagetkan sama Yesus atas jawabannya tadi adik-adik. Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Nah, bukan berarti Yesus tidak menghargai orang tuanya adik-adik. Wah, maksud Tuhan adalah bahwa semua orang harus melakukan kehendak Bapanya. Wah, mantap. Nah, adik-adik, jadi bagaimana caranya melakukan kehendak Tuhan? Yang pertama tadi adalah mendengarkan firman Tuhan, dan yang kedua adalah menyimpannya dalam hati. Ketika kita sudah mendengar, lalu kita simpan dalam hati, lalu kita praktekkan. Praktekkan bagaimana ya Kak cara mempraktekkannya? Kakak sudah bilang cara mempraktekkannya adalah membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan, taat kepada guru sekolah minggu, orang tua, siapapun kita harus hormati. Ya adik-adik, seperti kita menghormati Bapa yang di surga. Wah. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bernyanyi adik-adik. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dalam hidup terima kasih terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup.
sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkati anak-anak-Mu saat ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan takut akan Tuhan, dan percaya Tuhan di dalam pertumbuhan mereka akan semakin menjadi anak yang luar biasa. Mereka akan dipakai Tuhan dalam pertumbuhan mereka. Tuhan, kami percayakan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Bapa yang baik, berkati kami juga sebagai guru sekolah minggu Tuhan, supaya kami juga menjadi saluran berkat buat adik-adik kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Haleluya. Hormat bagi sejenak. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.